Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya pada perkuliahan Keanekaragaman Hayati. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keunikan atau faktor-faktor yang menyebabkan keunikan dari suatu keberagaman hayati yang ada di negeri kita tercinta, yaitu adalah Indonesia. Nah, apa saja yang nanti akan kita pelajari, kita akan langsung membahasnya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, penyebaran flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia, di mana nantinya dalam penyebaran flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia akan dibedakan menjadi beberapa lingkup. Nah, kalau di sini di Indonesia ada 4 lingkup, yang mana penyebaran flora atau tumbuhan ini nantinya akan membuat sebuah ekosistem tersendiri. Oke, kemudian di mana ekosistem itu sendiri akan membuat suatu habitat, baik itu untuk floranya atau tumbuhannya, ataupun nanti akan sebagai tempat tinggal atau habitat dari faunanya atau hewannya, ataupun nanti juga manusianya, seperti itu ya. Sehingga nantinya kalau umpamanya tumbuhan yang ada di Indonesia itu semakin beragam, otomatis juga akan menyebabkan atau memunculkan suatu keunikan keanekaragaman hayati yang nantinya akan menjadi sebuah kekayaan atau aset kekayaan bagi Indonesia, khususnya untuk kekayaan keberagaman hayatinya. Seperti itu ya. Bahkan nanti kita akan mempelajari yang mengenai hewan-hewan langka, kemudian hewan-hewan endemik ataupun yang lainnya. Oke ya. Nah, di sini ada 4 penyebaran yang berdasarkan habitatnya. Yang pertama yaitu adalah kita akan mengenal yang namanya hutan hujan tropis. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita akan mengenal yang namanya daerah hujan musim. Yang berikutnya kita akan mengenal yang namanya sabana. Dan ini saya rasa kalian tidak asing lagi dengan sabana, apalagi saudara-saudara yang memang hobi untuk mendaki gunung. Pasti ada beberapa area di mana area tersebut termasuk dalam daerah atau area sabana. Seperti itu ya. Berikutnya yang keempat yaitu adalah daerah padang rumput. Nah, keempat inilah nantinya yang merupakan salah satu penyebab, faktor-faktor penyebab timbulnya suatu keunikan dari keberagaman hayati yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Karena nantinya penyebaran ini atau ekosistem ini akan membentuk suatu habitat, di mana habitat itu biasanya hubungannya dengan tempat tinggal yang sesuai dengan flora ataupun fauna yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Habitat antara mungkin daerah yang dingin itu pastinya akan memiliki keberagaman hayati yang berbeda dengan daerah yang lebih panas, seperti itu, ataupun sebaliknya. Oke ya. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu yang namanya hutan hujan tropis. Oke ya. Hutan hujan tropis ini merupakan suatu hutan di mana dia memiliki ekosistem yang paling lengkap atau keberagaman yang paling lengkap. Karena apa? Hutan hujan tropis merupakan hutan dengan pohon-pohon yang tinggi dan iklim yang cenderung lebih hangat. Nah, hutan ini memiliki struktur vegetatif atau struktur tumbuhan yang unik, yang mana terdiri dari beberapa lapisan vertikal pohon termasuk kanopi ataupun tajuk, lapisan bawah, lapisan semak, dan permukaan tanah. Nah, maksudnya seperti apa? Katakanlah seperti ini. Di dalam hutan itu, dia pasti memiliki tanaman yang berbeda-beda tingginya. Nah, tinggi tanaman, katakanlah ini ya, ini tinggi, kemudian ini berikutnya adalah tanaman yang kedua, tingginya mungkin tidak setinggi tanaman pertama, kemudian ada yang namanya tanaman yang ketiga, yaitu adalah perdu, kemudian yang berikutnya mungkin adalah semak, seperti itu ya. Nah, kemudian ini katakanlah yang berwarna pink ini adalah tanah. Nah, dari adanya struktur vegetatif atau struktur tumbuhan yang berbeda-beda ini, di mana nanti akan ada yang namanya kanopinya untuk yang dia memang paling tinggi, sehingga nanti akan lebih menaungi yang ada di bawahnya. Oke, menaungi itu adalah apa ya, kalau bahasa Jawanya itu nyup-nyupi, atau efeknya nanti yang bawahnya itu ada lebih redup, seperti itu ya. Yang berikutnya dia akan ada yang namanya lapisan bawahnya. Lapisan bawahnya itu dia memiliki tajuk yang mungkin lebih
rendah atau lebih pendek dibandingkan untuk tanaman utamanya. Yang berikutnya juga akan ada yang namanya perdu. Perdu itu dia tidak tinggi, tetapi dia masih terjangkau dengan manusia, katakanlah sebahu seperti itu, dan itu termasuk tanaman-tanaman perdu. Oke, yang berikutnya adalah semak. Nah, semak itu adalah seperti rumput ataupun yang sejenisnya seperti itu ya, dimana nanti dia berfungsi untuk menutupi permukaan tanah sehingga akan mengurangi adanya terjadinya erosi ataupun akan mengurangi adanya longsor ataupun perpindahan partikel tanah yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, inilah salah satu keunikan yang ada di hujan atau hutan hujan tropis. Dia itu memiliki keunikan di mana struktur vegetatifnya itu paling lengkap karena dia bisa yang namanya adalah terbentuk dari kanopi atau tajuk, kemudian ada yang lapisan bawahnya, kemudian juga ada lapisan semak ataupun perdu yang mana itu adalah dia sangat berfungsi untuk menjaga suatu kelembapan ataupun ekosistem yang ada di bawahnya. Semakin lengkap tanamannya atau semakin lengkap sumber tempat tinggalnya atau mungkin sumber makanannya, itu akan semakin luas atau semakin banyak juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Contohnya nih, kalau umpamanya kalian kan pastinya sudah mengenal yang namanya rantai ekosistem, ya kan? Di mana herbivora memakan tumbuhan, kemudian atau herbivora kemudian akan dimakan oleh karnivora, kemudian karnivora mati, maka akan dimakan oleh dekomposer atau pengurai, kemudian nantinya juga akan bermanfaat untuk tumbuhan, dan itu seperti itu terus rantainya. Nah, kalau umpamanya herbivoranya banyak, kemudian bahan makanan atau tumbuhannya juga banyak, otomatis akan mengundang banyak tipe-tipe herbivora yang ke habitat tersebut. Kemudian ketika sudah banyak herbivora, kemudian juga akan mengundang yang namanya karnivora juga, karena secara harfiah semua makhluk hidup dia akan mencari makan atau sumber makanan yang banyak. Kalau umpamanya semakin banyak sumber makanannya, akan semakin banyak mengundang keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Oke, itu ya, paham ya. Selain itu, hujan tropis atau hutan hujan tropis biasanya memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan memiliki musim kering yang pendek, yaitu ada lebih dari 1200 mm per tahunnya. Itu sebabnya hutan ini selalu basah. Oke, karena apa kok selalu basah? Ya karena hujan atau kebutuhan airnya itu selalu terjaga, dan evaporasi atau proses hilangnya air di dalam permukaan tanah ke udara itu juga sedikit karena tutupannya itu juga banyak. Kalaupun ada yang evaporasi, dia akan ditangkap oleh tanaman-tanaman yang ada di atas permukaan tanahnya. Seperti itu ya. Kemudian dia pastinya juga akan lebih lembab. Indonesia sendiri hutan hujan tropis banyak dijumpai di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hutan hujan tropis di Indonesia juga menyimpan banyak jenis flora dan fauna. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Semakin beraneka ragam flora ataupun fauna di dalamnya, dia akan mengundang atau menstabilkan diri dia seperti itu. Kalau umpamanya sumber makanannya banyak atau sumber floranya banyak, maka akan mengundang hewan yang herbivora di situ. Kemudian ketika banyak keanekaragaman hayati hewan herbivora di situ, maka akan secara otomatis mengundang hewan-hewan yang karnivora. Seperti itu ya. Bahkan keanekaragaman yang ada di Indonesia itu disebabkan sebagian besar disebabkan atau dibuat dari adanya efek hutan hujan tropis ini. Bahkan akan mengalahkan beberapa negara, yaitu adalah Amerika Selatan dan Afrika yang memiliki iklim yang tropis. Tetapi sekali lagi kita lihat kenapa kok bisa mengalahkan Amerika Selatan dan Afrika? Karena hutan yang ada di Indonesia itu masih banyak kayak gitu. Bayangkan kalau umpamanya sekarang pembukaan lahan yang ekstensif tanpa memperhitungkan faktor lingkungan seperti itu ya, penggundulan hutan di mana-mana, ya otomatis pengaruh dari hutan hujan tropis itu akan terkikis juga. Kalau umpamanya semakin terkikis, makanan herbivora akan semakin menipis, otomatis
hewan-hewan herbivora akan migrasi ke tempat yang lebih banyak makanannya, ataupun dia tidak bisa bertahan di situ dan mati. Kalau umpamanya hewan-hewan herbivora yang mana hal tersebut merupakan sumber makanan dari karnivora, ya kalau umpamanya sedikit ya karnivoranya juga akan pindah ataupun tidak bisa bertahan ataupun mati. Nah, itu efeknya akan semakin berurutan seperti itu, sehingga itulah kenapa perlunya kita menjaga kelestarian hutan khususnya seperti itu. Kalaupun memang kita harus membuka lahan yang ada di hutan, maka semakin banyak di sini tuh perkembangan ilmu pertanian khususnya ataupun lingkungan itu sudah banyak yang mana untuk mengurangi dampak dari pembukaan lahan yang ada, katakanlah seperti sistem agroforestry, kemudian ada yang namanya adalah permakultur ataupun yang lainnya, di mana hal tersebut itu berhubungan dengan suatu sistem pertanian berkelanjutan. Seperti itu ya, seperti apa pertanian berkelanjutan silakan untuk bisa dipelajari. Nah, berikutnya kita akan mengenal yang namanya hutan musim. Nah, hutan musim ini sebenarnya juga sama dengan yang namanya hutan, karena dia banyak tumbuhan, di mana nanti tumbuhan itu juga akan membentuk suatu ekosistem dan mana akan menjadikan suatu habitat bagi flora ataupun fauna yang ada di dalamnya, seperti itu ya. Cuma bedanya dengan hutan hujan tropis, kalau hutan hujan tropis itu terdiri dari banyak keanekaragaman flora yang ada di dalamnya. Oke, banyak sistem tajuknya atau struktur vegetatifnya itu lengkap kayak gitu ya. Tetapi kalau hutan hujan tropis dia cenderung satu jenis tanaman saja. Seperti itu. Oleh karena itu kenapa kalau umpamanya efek yang ditimbulkan kalau umpamanya hanya satu jenis tanaman saja, maka dia akan terpengaruh yang namanya dengan musim. Oleh karena itu hutan ini disebut dengan hutan musim kayak gitu, karena kesuburannya atau mungkin keadaan yang ada di dalamnya itu tergantung dengan musimnya. Katakanlah nih ada hutan musim yang di dalamnya jati, tanaman jati semua kayak gitu ya. Ketika umpamanya tanaman jati semua dan kemudian masuk ke musim kemarau, maka kebanyakan hutan jati tersebut akan meranggas semuanya. Meranggas itu merontokkan daun-daunnya semuanya. Maka akan cenderung terlihat tidak kering kayak gitu hutannya. Ya karena dia terpengaruh oleh musim. Karena dia hanya satu jenis tanaman saja atau homogen. Maka sangat dipengaruhi dengan adanya pergantian musim. Seperti itu ya. Oke, nah hutan musim ini maksud saya di Indonesia terbanyak banyak beberapa di Pulau Jawa atau itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian juga banyak terdapat di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Musim di Indonesia ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan produksi. Nah, kepentingan produksi apa? Ya mungkin bisa karet, mungkin bisa kayunya, atau kalau umpamanya jati di situ ya kayunya, ataupun yang sejenisnya. Kayak gitu ya. Biasanya ini memang ada yang dibuat seperti itu. Karena ya itu tadi homogen itu tadi biasanya akan dibuat dan biasanya memang untuk dimanfaatkan untuk mencari kepentingan produksi tertentu. Kayak gitu ya. Itulah perbedaan hutan hujan tropis dengan hutan musim. Hutan hujan tropis dia itu hidrogen, tajuknya vegetatif, struktur vegetatifnya beragam-ragam. Nah, itu tadi ya. Kemudian kalau hutan musim itu dia itu homogen atau satu jenis tanaman saja, di mana dia akan berpengaruh pada pergantian musim. Maka akan cenderung lebih diperuntukkan untuk kepentingan produksi tertentu saja. Yang berikutnya sabana. Nah, sabana ini adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak ataupun perdu. Oke, semak dan perdu itu kalian pasti sudah tahu maksudnya, ada semak dan perdu, dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Nah, tetapi pohon yang tumbuh tersebut dia itu intensitasnya sangat jarang. Katakanlah nih, maksudnya intensitas sangat jarang itu bagaimana, Pak? Katakanlah ini sabananya. Nah, mungkin di sini ada pohon besar.
Nah, di sini jaraknya katakanlah 1 kilometer ataupun berapa puluh meter baru ada tanaman besarnya. Seperti ini. Ya, ini seperti gambar ini. Dia kan jarang ini. Nah, ini kan jarang-jarang. Ya gitu. Ini kemudian ini padang sabananya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan sabana. Kayak gitu ya. Pasti sudah kalian gambarannya sudah sering melihatnya. Nah, sistem biotik ini biasanya terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis, terutama daerah yang memiliki temperatur udara yang panas sepanjang tahun dan hujan turun secara musiman. Maka cenderung sabana itu memiliki suhu yang lebih hangat. Kayak gitu ya, karena itu tadi hujannya itu jarang, akan tetapi panasnya atau udara panasnya itu ada sepanjang tahun. Kayak gitu ya, paham ya? Ini apa ya, menunjukkan bahwasanya rumput itu adalah tanaman yang sangat kuat kayak gitu. Bahkan kalau umpamanya di sini dilihat, kalau umpamanya udara panas sepanjang tahun dan hujan turun secara musiman, ya berarti di daerah tersebut tuh air itu sangat terbatas kayak gitu, dan rumput masih bisa berkembang dengan sangat baik di situ. Itulah kenapa rumput itu merupakan tanaman yang sangat kuat dan adaptif terhadap lingkungan. Berikutnya, nah, padang rumput. Oke ya. Kalau umpamanya bedanya, kalau umpamanya di sabana itu tadi masih ada pohon besar atau pohon kerasnya, tetapi kalau di padang rumput ini tidak ada. Jadi semuanya sepanjang mata memandang itu adalah rumput. Kayak gitu ya. Padang rumput merupakan habitat yang terbuka, kemudian dia berbentuk ladang atau lapangan yang mana ditumbuhi oleh rumput dan tanaman yang tidak berkayu. Jadi full rumput semuanya. Padang rumput ialah yang terbentang di daerah tropis sampai ke daerah subtropis dengan curah hujannya yang tidak cukup untuk perkembangan hutan dan tidak teratur. Sehingga karena semakin saking sedikitnya curah hujannya, maka tumbuhan-tumbuhan berkayu itu tidak dimungkinkan untuk hidup di situ. Kayak gitu ya. Makanya banyak rumput yang bisa hidup. Nah, makanya akan terdapat homogenitas jenis, yaitu adalah rumput yang bisa hidup di area tersebut. Oleh karena itu disebut dengan padang rumput. Kayak gitu ya. Jenis hewan endemik yang dijumpai pada padang rumput ini adalah mamalia herbivora yang berukuran besar biasanya. Katakanlah nih seperti bison ataupun kuda liar. Kayak gitu, ataupun herbivora yang lainnya. Oke ya. Nah, dari keberagaman penyebaran flora yang sudah kita pelajari tadi, itu akan membentuk suatu habitat. Oke, habitat itu tempat tinggal, di mana di habitat tersebut akan membentuk suatu ekosistem, suatu perjalanan energi yang selalu berjalan apa ya, secara terus-menerus. Seperti itu ya, seperti rantai makanan yang seperti saya sebutkan tadi. Dan inilah salah satu yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan atau keunikan dalam suatu keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Dan ini merupakan aset yang sangat berharga bagi Indonesia. Karena apa? Semakin banyak keanekaragaman hayati, akan semakin banyak manfaat yang bisa kita terima. Baik itu untuk pengetahuan, baik itu untuk sumber obat, baik itu untuk sumber makanan, baik itu untuk menanggulangi bencana ataupun yang lainnya. Itulah kenapa keberagaman ini itu sangat perlu kita jaga. Makanya ada peraturan-peraturan mengenai lingkungan. Kalau umpamanya sudah ada peraturan aja, kadang-kadang masih ada beberapa orang yang melanggarnya, apalagi tidak ada kayak gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa pertanian yang sudah mempelajari mengenai lingkungan ataupun apa ya, fungsi dari adanya keanekaragaman hayati, maka alangkah baiknya dan alangkah bijaknya ketika kita sebelum melakukan suatu keputusan, khususnya untuk lingkungan itu sendiri. Oke ya, kita lanjut. Nah, penanda Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang unik itu ada beberapa. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan terbentuknya suatu keunikan dari keberagaman hayati yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah faktor adanya penyebaran flora yang menyebabkan nanti habitatnya akan terbentuk dari suatu ekosistem yang berbeda-beda itu tadi. Oke ya. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah adanya fauna dari tipe oriental
tipe australis, dan tipe peralihan. Nah, ini sudah kalian pelajari di waktu SMA. Apa itu tipe oriental, apa itu tipe australis, dan apa itu tipe peralihan. Kayak gitu ya. Yang berikutnya itu adalah fakta kedua, Indonesia memiliki tumbuhan atau flora yang bertipe Malaysiana. Oke, apa itu Malaysiana akan kita pelajari. Yang berikutnya adalah fakta ketiga, Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Nah, endemik itu apa? Endemik itu adalah salah satu apa ya, yang hanya ada di daerah tersebut. Nah, nanti akan kita pelajari. Oke, yang berikutnya adalah fakta keempat, yaitu adalah Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Inilah mengapa Indonesia memiliki keberagaman hayati yang unik. Salah satu penanda faktor-faktor selain faktor habitat atau penyebaran flora itu tadi, kita kan yang pertama sudah mempelajari penyebaran flora, di mana dia merupakan faktor penanda Indonesia itu terbentuk suatu keunikan keragaman hayati kayak gitu ya. Nah, faktor yang berikutnya ada 4, yaitu adalah faktor yang keempat. Fakta yang pertama, karena ada tipe oriental, australis, dan peralihan. Kemudian fakta ketiga yaitu adalah flora tipe Malaysiana. Yang berikutnya karena ada endemik dan adanya kekayaan tumbuhan dan hewan yang langka di Indonesia. Nah, kelima faktor ini tadilah yang menyebabkan Indonesia itu memiliki keberagaman hayati yang unik dibandingkan dengan negara yang lainnya. Nah, yang pertama kita harus mengenal yang namanya fauna yang bertipe oriental. Oke ya, apa itu fauna bertipe oriental? Nah, fauna di wilayah oriental meliputi beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Sumatera, berikutnya adalah Jawa, dan kemudian ada di Kalimantan. Nah, ciri-ciri dari fauna atau hewan yang bertipe oriental itu adalah yang pertama, banyak spesies mamalia yang berukuran besar. Oke, jadi mamalianya itu kebanyakan berukuran besar, seperti gajah, banteng, badak, kayak gitu ya. Itu kan besar-besar semua. Nah, mamalia berkantung juga jumlahnya itu sangat sedikit, atau jumlah mamalia berkantung yang ada di tipe oriental itu sangat sedikit dan bahkan hampir tidak ada. Oke ya, itu ciri-ciri yang pertama. Oke, ciri-ciri yang pertama yaitu adalah dia atau spesies mamalia yang ada di daerah oriental itu dia kebanyakan adalah berukuran besar seperti banteng, gajah, ataupun badak. Kemudian mamalia yang berkantung itu jumlahnya sangat sedikit, bahkan bisa dibilang tidak ada. Kayak gitu ya. Yang berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya adalah terdapat berbagai macam kera. Oke, jadi banyak macam-macam kera yang di tipe oriental. Kayak gitu ya. Kalimantan adalah pulau yang paling banyak atau paling kaya akan jenis-jenis primatanya, seperti bekatan, tarsius, loris, hantu, ataupun orangutan. Kayak gitu ya. Jadi inilah ciri-ciri yang kedua, yaitu banyaknya tipe-tipe kera yang ada di tipe oriental, khususnya di daerah Kalimantan. Kayak gitu ya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu adalah fauna endemik atau khas terdapat banyak di tipe oriental. Jadi fauna-fauna endemik di tipe oriental itu banyak. Kayak gitu ya. Seperti badak bercula satu di daerah ujung kulon, binturong yaitu adalah hewan sebangsa beruang namun berukuran kecil, kemudian monyet tarsius dan kukang. Seperti itu ya. Nah, oke, berikutnya. Burung-burung oriental memiliki warna yang kurang menarik. Nah, burung-burung yang bertipe oriental itu dia warnanya itu kurang menarik, tidak terlalu banyak warna yang ada di tubuhnya atau di bulunya, seperti itu ya, dibandingkan dengan daerah yang bertipe australis namun dapat berkicaunya itu lebih bagus kayak gitu dibandingkan yang bertipe australis. Burung-burung endemik ini diantaranya adalah ada jarak Bali, kemudian elang Jawa, elang putih, ayam pagar, ayam hutan, murai yang mengkilat itu tadi. Nah, kalau umpamanya dilihat, katakanlah murai itu hanya dua jenis warna, oranye sama hitam, seperti itu kan. Nah, tetapi kicauannya itu bagus kayak gitu. Jadi tipe burung yang ada di oriental itu warnanya nggak terlalu menarik, tetapi kicauannya bagus. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi
Ciri-ciri yang ada di fauna tipe oriental yang pertama adalah mamalianya itu berukuran besar, kemudian hewan yang berkantung atau mamalia berkantung itu sangat sedikit bahkan tidak ada. Yang berikutnya adalah kaya akan jenis-jenis keranya. Oke, yang berikutnya kaya akan fauna-fauna endemiknya di dalamnya. Berikutnya adalah burung-burung yang bertipe oriental itu warnanya tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu menarik, tetapi memiliki kicauan yang bagus. Nah, berikutnya fauna bertipe australis. Oke ya, jenis fauna di Indonesia bagian timur meliputi Irian, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Oke, nah ini adalah penyebaran yang banyak bertipe australis. Ciri-ciri fauna yang memiliki fauna tipe australis yaitu yang pertama adalah mamalianya berukuran kecil. Kalau umpamanya oriental itu tadi mamalianya berukuran besar. Kalau umpamanya australis, dia itu kebalikannya. Mamalianya adalah berukuran kecil. Yang berikutnya banyak hewan-hewan yang berkantung. Kayak gitu. Banyak hewan-hewan yang berkantung. Kalau umpamanya di oriental tadi tidak ada atau bahkan sedikit atau bahkan tidak ada hewan yang berkantung di dalamnya. Tetapi kalau umpamanya australis, dia itu banyak hewan yang berkantung. Kayak gitu ya. Berikutnya tidak ada spesies kera di dalam tipe australis. Kayak gitu ya. Yang berikutnya jenis burung memiliki beragam warna atau memiliki warna yang mencolok dan cantik kayak gitu ya. Tetapi kicauannya tidak sebagus dari tipe oriental. Nah, kalau umpamanya kalian bandingkan dengan tipe oriental, maka tipe australis itu kebalikan dari tipe oriental itu sendiri. Oke, kalau umpamanya nih kalian menemui sebuah atau seekor hewan yang berkantung, oh berarti langsung bisa nih, oh ini hewannya ini bertipe australis ini karena dia memiliki kantung kayak gitu. Kanguru lah, kanguru berarti dia bertipe australis kayak gitu. Oke, kemudian mamalianya juga berukuran kecil-kecil. Oke ya, dan tidak ada spesies kera. Jadi kalau umpamanya kalian menemui sebuah spesies kera, seekor spesies kera, maka dia pasti akan bertipe orientalis. Kayak gitu ya. Papua memiliki lebih dari 100 spesies mamalia termasuk 13 spesies mamalia berkantung seperti kanguru, kuskus, bandicot, dan opossum. Kayak gitu ya. Jadi tidak hanya ada di Australia saja kanguru itu, tetapi kita pun juga memiliki spesies kanguru yang ada di daerah Papua. Oke ya, di Nusa Tenggara itu ada beberapa tipe atau fauna yang bertipe australis, di mana juga termasuk hewan yang endemik juga, yang mana terdapat di Pulau Komodo, yaitu adalah terdapat reptil purba, yaitu adalah komodo. Kayak gitu ya. Komodo itu merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup di sini juga kayak gitu ya. Nah, berikutnya fauna bertipe peralihan. Oke ya. Fauna bertipe peralihan yaitu hewan-hewan yang terdapat di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara, terutama di Pulau Komodo dengan ciri-ciri hewan yang mirip dengan Australia dan Oriental. Ya gitu ya, ada anoa ataupun tarsius itu tadi. Tarsius itu merupakan primata atau spesies kera yang terkecil yang ada di dunia. Kayak gitu. Itu adalah tarsius dan itu ada di Indonesia. Kayak gitu ya. Kemudian ada anoa juga. Anoa itu juga termasuk dalam hewan endemik. Nah, yang berikutnya yaitu adalah Flora malaysiana. Flora malaysiana merupakan jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di beberapa daerah yaitu ada Sumatera, Kalimantan, dan Filipina bagian utara. Nah, Flora malaysiana ini didominasi yaitu adalah pohon-pohon dari familia Dipterocercaceae, yaitu adalah pohon yang memiliki atau menghasilkan biji yang memiliki sayap. Kayak gitu ya. Nah, biji yang bersayap ini maksudnya adalah dia memiliki semacam apa ya, seperti sayap sih yang nantinya dia berguna untuk dalam penyebarannya, khususnya penyebaran yang dibantu oleh angin. Kayak gitu ya. Jadi penyebarannya itu luas, tidak hanya di daerah tumbuhan tersebut saja, tetapi bisa mungkin jauh penyebarannya dari tumbuhan utamanya. Kayak gitu ya. Nah, ini ada meranti, kemudian ada keruing juga. Oke ya. Nah, hewan dan tumbuhan endemik.
Tadi kan keunikan yang berikutnya itu adanya hewan yang ataupun tumbuhan yang endemik. Endemik itu apa? Maksudnya, endemik itu adalah hanya ada di daerah tersebut, tidak ada di daerah lain. Kalau konteksnya di sini adalah Indonesia, ya maka hanya terdapat di Indonesia saja, tidak ada di negara lainnya. Kayak gitu. Itulah suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu endemik. Semakin banyak endemiknya, berarti semakin unik keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Akan semakin semakin beragam juga manfaat yang bisa kita terima kayak gitu ya. Akan tetapi konsekuensi untuk melindunginya juga semakin besar. Banyak beberapa hewan-hewan endemik ini dia akan mengarah ke hewan-hewan yang langka. Karena apa? Karena banyak pemburuan ilegal yang dilakukan kayak gitu. Entah itu diambil culanya, entah itu diambil kulitnya atau bulunya, entah itu diambil gadingnya, ataupun diambil sebagai hewan peliharaan kayak gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk hewan endemik yang ada di Indonesia? Yang pertama itu ada harimau Sumatera kayak gitu ya. Kemudian ada badak Sumatera, kemudian ada orangutan. Orangutan itu ada di Indonesia dan itu endemik yang ada di Indonesia. Kemudian ada gajah Kalimantan, ada maleo, di mana maleo itu kalau umpamanya kalian sudah pernah melihat telurnya itu besar sekali, hampir sebadan dari maleo itu sendiri kayak gitu ya. Itu merupakan salah satu termasuk bangsa burung atau aves yang memiliki cara unik dalam berkembang biak seperti itu ya, bertelur. Yang berikutnya ada komodo ya, sampai ada di Indonesia itu yang dinamakan sebagai Pulau Komodo karena memang mayoritas populasi komodo itu besar di sana. Oke ya, yang berikutnya ini mohon maaf maksudnya adalah cendrawasih, bukan komodo, ini belum saya ganti. Cendrawasih khususnya itu ada di Irian kayak gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui hewan endemik yang ada di Indonesia, kita akan mengetahui juga, sedikit mengenal juga mengenai floranya, flora ataupun tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah matua. Matua ini merupakan jenis tumbuhan buah-buahan ya. Kemudian ada sukun berbiji, kemudian ada mundu, kemudian bunga Rafflesia arnoldi atau bunga banggai yang biasa kita kenal, kemudian anggrek bulan, dan yang berikutnya anggrek kasut kumis kayak gitu. Dan ini masih banyak lagi, tidak hanya 6 ini saja ataupun yang hewan tadi tidak hanya 7 ini saja, tetapi masih banyak lagi dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu sehingga nanti silahkan untuk bisa dipelajari sendiri. Seperti itu ya. Nah, dari adanya hewan endemik ini dia akan ada yang namanya faktor keempat, yaitu adalah hewan langka. Hewan langka itu adalah merupakan suatu hewan yang populasinya itu terancam punah atau terancam habis kayak gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa faktor-faktor kepunahan yang menyebabkan hilangnya atau menyebabkan suatu hewan itu menjadi langka kayak gitu ya. Nah, faktor-faktor apa saja nanti kita akan pelajari di pertemuan yang ada di berikutnya. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang baru saya bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya sedikit mengulas lagi di mana suatu keberagaman atau keunikan yang ada di Indonesia ini ada di beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah dari adanya penyebaran flora yang ada di Indonesia yang menyebabkan akhirnya ada terbentuk suatu ekosistem baru yang mana terdapat 4 jenis hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, yang berikutnya ada daerah hujan musim, kemudian terbentuknya ada daerah sabana, yang berikutnya ada daerah padang rumput juga. Dan kemudian selain terdapat dari efek penyebaran flora yang ada di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan keunikan yang ada di keberagaman hayati yang ada di Indonesia yaitu adanya tipe fauna maupun flora. Maksud saya adalah tipe fauna yang bertipe oriental, australis, dan peralihan. Faktor berikutnya adalah
memiliki tumbuhan atau flora yang bertipe Malaysiana. Yang berikutnya adalah memiliki hewan atau tumbuhan yang bersifat endemik dan memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Begitu ya. Nah, inilah kelima faktor yang menyebabkan Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang unik, dan itu merupakan pembeda dari negara lain yang merupakan juga kekayaan dari negara Indonesia. Nah, itulah kenapa kita harus tetap menjaganya dan bijak dalam membuat suatu keputusan khususnya untuk lingkungan. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk bisa ditanyakan pada layanan yang sudah tersedia ataupun grup WhatsApp yang sudah dibuat. Jangan malu-malu untuk bertanya. Itu saja yang perlu bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.